Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFV di sini. Nah, kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 semester 2 tentang hidrolisis garam. Nah, untuk video kali ini kita masuk ke materi tentang menghitung pH hidrolisis garam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hidrolisis garam ya ada 3 jenis. Yang pertama ada parsial asam ya, sebagian yang bersifat asam. Kemudian ada parsial basa ya, hidrolisis sebagian yang bersifat basa. Lalu yang ketiga adalah hidrolisis garam total atau sempurna ya, tanpa parsial. Ini ada kesalahan penulisan. Nah, langsung saja kita membahas. Tentu kalau mau menghitung ada rumusnya ya. Kita masuk ke yang pertama, hidrolisis garam parsial asam. Nah, garam yang mengalami hidrolisis parsial asam itu adalah garam-garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Jadi ini terjadi pada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, kita contohkan misalnya ada garam namanya NH4Cl ya. Ini namanya adalah amonium klorida. Gitu ya. Nah, ini berasal dari NH4 dan Cl. NH4 ini asalnya dari NH4OH senyawanya ya. Kemudian Cl ini berasal dari senyawa HCl. NH4OH ini sifatnya adalah basa lemah, sementara HCl ini sifatnya adalah asam kuat. Nah, berarti amonium klorida ini adalah garam yang bersifat asam, yang artinya akan mengalami hidrolisis parsial asam. Nah, karena sifatnya asam, maka nanti rumusnya kita akan mencari konsentrasi dari H positif ya. Rumusnya yaitu H plus sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi dari garamnya dikali valensi garam. Oke, dimana nanti KW itu adalah konstanta water, ketetapan dari air ya. Nilainya itu adalah 10 pangkat min 14. Kemudian KB ini adalah konstanta untuk basa lemah. Nah, konstanta ionisasi dari basa lemah. Lalu ada M. M ini adalah molaritas. Yang kemudian M ini bisa jadi sudah diketahui atau harus dicari dulu dengan rumusnya, yaitu gram per mr dikali 1000 per volume dari larutan tersebut ya, mililiter. Atau bisa juga M itu adalah mol dibagi volume dalam liter. Seperti itu ya. Nah, kemudian valensi. Valensi itu adalah jumlah dari ion yang lemah pada garam. Nah, oke, bisa diingat-ingat ya rumus dari hidrolisis garam ya, parsial asam. Nah, contoh menentukan valensi dari suatu garam. Misalkan ada NH4Cl tadi ya. Nah, kita lihat yang lemahnya adalah ion NH4. Nah, di sini ada 1, maka valensinya sama dengan 1. Tapi kalau misalkan nih ada NH4 2SO4. Nah, di sini ini ion dari basa lemahnya, kemudian ini ion dari asam asam kuat. Nah, maka yang lemahnya kita lihat di sini ada 2. Nah, bisa disimpulkan bahwa valensinya sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Hidrolisis parsial basa ini akan terjadi pada garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat.
Nah, contohnya nih, misalkan ada CH3COONA. Nah, garam ini asalnya itu dari senyawa asam dan basa, yaitu dari CH3COOH dan NaOH. Di mana CH3COOH ini sifatnya adalah asam lemah, sementara NaOH bersifat basa kuat. Nah, garam ini akan mengalami hidrolisis parsial basa. Karena basa, maka nanti rumusnya ya kita mencari dulu konsentrasi OH negatif. Ya. Rumusnya sama seperti asam, hanya dia pakai akar gitu ya. Sama akarnya, maksudnya KW per Ka dikali M dikali valensi. Ya, apa perbedaannya dengan hidrolisis parsial asam? Itu hanya di Ka dengan Kb-nya saja, gitu ya. Nah, sama saja ya, Kw itu tadi itu adalah 10 pangkat min 14, sementara Ka itu adalah konstanta ionisasi dari senyawa asam lemah. Kemudian M ini adalah molaritas garam, ya, yang dimana bisa dicari dengan rumus yang di atas tadi, atau sudah diketahui malah ya. Nah, valensi di sini adalah sama ya, jumlah ion yang lemah pada garam itu. Nah, contohnya kita ambil dari CH3COONA ya. Yang lemah tadi itu adalah CH3COO ya. Nah, ini ada 1, maka valensinya sama dengan 1. Nah, kalau yang 2 seperti apa? CH3COO 2 kali Ca, misalkan gitu ya. Nah, maka kita lihat di sini CH3COO-nya ada 2. Jadi valensinya sama dengan 2. Oke. Nah, kalau dari H+ ya, H+ itu bisa langsung kita cari ke pH dengan rumus yang sama seperti asam dan basa di bab sebelumnya, gitu ya. Yaitu dengan cara pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Oke, sementara kalau OH, kita ke POH dulu gitu ya. POH sama dengan min log konsentrasi OH negatif, baru kemudian ke pH ya, yaitu 14 dikurang POH. Nah, jadi itu rumusnya ya, harus dihafalkan, dibedakan yang mana yang hidrolisis parsial asam dan parsial basa. Nah, penting banget ya di awal belajar hidrolisis garam, ini penting sekali untuk hafal yang mana yang asam kuat dan yang mana yang basa kuat. Nah, untuk jenis soal dari menghitung pH hidrolisis garam itu ada 2 jenis ya. Bisa jadi yang ditanyakan adalah pH dari suatu garam yang sudah jadi garam, kemudian bisa juga masih dalam keadaan asam ditambah basa. Nah, untuk soal yang pertama ini kita lihat ini sudah jadi garam ya. Nah, misalkan gini, hitunglah pH larutan CH3COONA 1 molar dengan Ka dari CH3COH sebesar 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, langsung saja yang pertama kita lihat senyawanya. Ini siapakah dia? CH3COO dengan Na. Ini berarti ini asalnya CH3COOH dan NaOH. CH3COH dia punya Ka di sini ya, sudah jelas bahwa dia adalah asam lemah. Sementara NaOH itu termasuk basa kuat. Nah, ingat hidrolisis garam yang menang adalah yang kuat. Yang kuat di sini adalah basa, maka sifatnya basa. Nah, hidrolisis garam yang bersifat basa. Nah, ingat rumusnya tadi ya, berarti OH- sama dengan akar KW per Ka dikali M dikali valensi. Nah, berarti kita masukkan saja. KW-nya sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali M-nya 1. Valensinya, lihat ya. Jumlah dari yang lemahnya ada berapa? Ada 1. Oke, nah maka
nanti langsung naik ke atas seperti ini ya, 10 pangkat min 14. Kalau naik ke atas dia jadinya positif, min 5 jadi 10 pangkat 5 saja. Nah, perhatikan min 14 ditambah 5. Jadi sisanya min 9. Nah, berarti min 9 ini kita bagi 2, jadi 10 pangkat min 4,5. Ini untuk OH minnya. Nah, kemudian setelah OH min itu kita ke POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Baru kemudian nanti kita ke pH ya. Rumusnya 14 min POH. Nah, berarti min log OH minnya ada berapa? 10 pangkat min 4,5. Langsung saja min dikali min plus 4,5-nya ke depan. Seperti itu ya. Nah, untuk pH langsung 14 dikurang. POH-nya berapa ya? 4,5. Sehingga hasilnya adalah 9,5. Nah, ini benar bahwa pH basa itu di atas 7. Ini nilainya 9,5. Hitunglah pH larutan NH4Cl 0,1 molar gitu ya. Kita lihat senyawanya NH4 dan Cl. Di mana NH4 ini asalnya dari NH4OH, Cl dari HCl tadi ya, seperti contoh di awal tadi menentukan rumus. Lihat di sini NH4OH ada Kb dia ya. Kb berarti dia sudah jelas bahwa dia basa lemah. Kalau Ka tadi asam lemah. Nah, sementara HCl ini termasuk senyawa yang bersifat asam kuat. Nah, siapa yang kuat di sini? Yang kuat adalah asam, maka dia terhidrolisis parsial yang bersifat asam. Nah, maka rumusnya adalah H positif sama dengan akar KW per KB dikali M dikali valensi. Oke, kita lihat di sini M-nya sudah diketahui ya, berarti kita langsung masukkan angkanya saja. Akar KW 10 pangkat min 14 per KB-nya ya 10 pangkat min 5 dikali M-nya 10 pangkat min 1 ya, ini kita ubah jadi 10 pangkat min 1. Valensinya ingat di sini NH4-nya ada 1, maka 1. Nah, sudah kita masukkan. Kita hitung 10 pangkat min 14 min 1 kan, dibagi 10 pangkat min 5. Nah, berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 15 ya dikali 10 pangkat min 5, positif 5. Karena ini naik ke atas ya. Jadi positif, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 10 dibagi 2 10 pangkat min 5. Ini hasil untuk H positifnya. Nah, kemudian untuk pH, ingat rumusnya pH apa? Min log konsentrasi H positif. Maka hasilnya adalah min log 10 pangkat min 5. Min kali min plus ya, berarti langsung saja 5. Ya, menandakan bahwa kalau asam dia pH-nya di bawah 7. Nah, kalau di soal nomor 1 dan 2 tadi kita langsung ketemu garam yang sudah jadi ya. Nah, kalau di sini contoh soal nomor 3 nih ada sebanyak 100 ml larutan CH3COH 0,15 molar dicampur dengan 150 ml larutan NaOH 0,1 molar dengan Ka CH3COH sama dengan 10 pangkat min 5, ya. Berapakah pH campuran tersebut? Nah, kita lihat di sini belum ada garamnya ya. Tapi ada dua senyawa di sini, kita lihat CH3COH dia punya Ka ya. Sudah jelas dia adalah asam lemah. Kemudian lawannya pasti basa. Ada Kb nggak ada, berarti dia di sini bersifat basa kuat. Nah, ini masih dalam keadaan asam dan basa, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah reaksi dulu. Reaksikan senyawa kedua senyawa ini ya. Berarti ada CH3COOH ditambah dengan NaOH menjadi CH3COONa ditambah H2O. Oke, kemudian ada mula-mula
tulis reaksi ya seperti pada semester 1, setimbang atau sisa. Nah, kita sudah pernah belajar kesetimbangan kimia ya. Nah, di sini mol mula-mula ya, ini semuanya mol. Nah, di mana mol itu didapat dari M dikali V-nya gitu ya. Nah, berarti di sini CH3COH ini 100 dikali 0,15. Lalu NaOH ini 150 dikali 0,1. Nah, hasilnya tulis di bawahnya ya. Nah, ini berarti 150 milimol. Kemudian NaOH-nya juga 150 milimol. Nah, di awal ini garam dan airnya tidak ada. Ini ingat ini bahwa ini garamnya ya. Nah, kita lihat di sini ya. Mol mula-mula dari kedua senyawa ini sama-sama 150. Yang ini berarti akan sama-sama habis gitu ya. Maka mol bereaksinya adalah 150 juga, 150. Nah, CH3CONA ini kita lihat ya, bahwa di mol bereaksi yang kita perhatikan itu adalah angka depan ya, atau namanya koefisien. Ya, koefisiennya 1 1 1 1 ya. Nah, berarti sama-sama 150 yang habis. Ini min, kalau ini plus 150, ini plus 150. Nah, berarti kalau kita lihat hasilnya nih, ini berarti habis atau 0, ini 0, ini 150, H2O juga 150. Nah, sekarang kita lihat garamnya ya, 150 milimol di sini. Kita langsung masuk ke rumus nih. Rumusnya apa? Kalau ada Ka berarti dia rumusnya OH- gitu ya. Kalau ada Ka, rumusnya pasti OH-. OH- sama dengan akar KW per Ka dikali M dikali valensi. Oke, nah kita lihat KW sudah ada, Ka sudah ada, M-nya belum ya. Gimana cara mencari M di sini? M dari garam itu adalah milimol dari garam itu dibagi dengan volume totalnya gitu ya. Maka lihat milimolnya 150. Volume totalnya gimana? Totalin saja ya. 100 ditambah dengan 150. Hasilnya adalah 250 ml. Nah, yang hasilnya adalah 0,6 molar atau 6 kali 10 pangkat min 1. Nah, baru kemudian kita masukkan ke rumusnya ya. Nah, berarti akar KW-nya sama dengan 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5, M-nya 10 pangkat min 1, valensinya 1 gitu ya. Nah, berarti 10 pangkat min 14 min 1 min 15 ya. Min 5 naik ke atas jadi plus, sehingga jadinya 10 pangkat min 10. Nah, kalau dibagi 2 jadi 10 pangkat min 5. Kemudian baru kita ke pOH-nya sama dengan min log dari konsentrasi OH negatif. Nah, yang berarti min log 10 pangkat min 5. Nah, berarti 5 ya. Lalu kita ke rumus pH. Seperti biasa pH itu 14 dikurang pOH atau 14 dikurang 5. Hasilnya adalah 9, benar ya. Oke, nah bisa dipahami untuk jenis soal ini, yang ketiga ini soal yang dimana dia belum diketahui garamnya tapi diketahui sebagai asam ditambah basa. Oke, sampai di sini untuk materi menghitung pH dari larutan garam ya, dari hidrolisis garam. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat yang belum ya. Terima kasih sudah tidak men-skip ya. Kalau men-skip berarti kan kepahamannya hanya setengah saja. Apalagi hanya mencatat itu sama saja tidak dapat sepenuhnya gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.